Selamat siang menjelang sore teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, di sini pada podcast kali ini saya Mirza Ahmad Rizi akan membawakan sebagai pembawa acara di acara podcast kali ini. Nah, tentunya di sini saya tidak sendiri. Di samping saya telah hadir seorang bapak kepala desa, yaitu desa dari Tonoboyo. Nah, bapak kepala desa ini yaitu bernama Bapak Abdul Hakim Mansur. Nah, bapak kepala desa ini tentunya seorang bapak kepala desa yang disegani oleh masyarakat tentunya. Nah, tentunya dari sifat-sifat beliau ini sangatlah cocok pada tema kita hari ini, yaitu mengenai podcast tentang lokal hero. Sangatlah cocok dengan tema hari ini. Nah, lokal hero sendiri adalah tokoh masyarakat yang memiliki peranan penting di suatu lingkungan desa. Lokal hero ini memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi sehingga dapat meyakini akan suatu visi pembangunan desa. Selain itu, seseorang yang bisa disebut sebagai lokal hero dapat menggerakkan seluruh masyarakat di sekitarnya untuk bergerak maju bersama guna mewujudkan desa yang lebih baik dan unggul. Nah, mungkin untuk lebih mengikat waktu saja, Pak, gimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga yang menonton juga sehat ya. Kebetulan saya memiliki beberapa pertanyaan ini Pak mengenai Bapak sendiri yang nanti berkaitan dengan keadaan desa dan pengalaman Bapak selama menjabat sebagai kepala desa. Mungkin untuk yang pertama, Bapak dipilih menjadi kepala desa itu melalui pemilihan langsung atau bagaimana ya Pak? Melalui pemilihan langsung. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu itu waktu pemilihan itu seperti apa keadaannya dan kondisinya? Dulu sewaktu pemilihan kepala desa yaitu tahun 2013, bahwa saya maju istilahnya sendiri, tidak ada lawannya, dan lawannya adalah bumbung kosong. Dan yang periode kedua itu harus ada lawannya, dan lawannya adalah istri saya. Nah, baik. Berkenaan dengan kepala desa itu ada masa jabatannya atau tidak ya Pak? Kalau ada, berapa lama masa jabatan sebagai kepala desa? Dulu yang 2013 periode pertama itu sampai 2019 itu selama 6 tahun. Dan yang kedua ini karena dulu pemilihannya harus serentak, saya habis di 2019, maka pemilihan dilaksanakan di 2020 awal, maka saya akan habis di 2026. Kalau mungkin ada undang-undang yang sudah ditetapkan DPR yaitu 9 tahun, nah kemungkinan bisa sampai 9 tahun, itu mungkin berakhir di tahun 2029. Baik. Bapak ini kan suatu menjabat pasti mempunyai visi misi. Nah, mungkin visi misi dari Bapak yang dipegang teguh oleh Bapak itu apa sih Pak? Visi saya itu terwujudnya masyarakat Desa Tonoboyo yang tentram, aman, damai. Dan visi atau misi saya yaitu terlibatnya masyarakat Desa Tonoboyo merasa terlindungi, aman, tentram, tidak ada gangguan apapun, yaitu yang jelas mengedepankan yaitu kerukunan di masyarakat kita. Dan yang kedua, Pertanyaan ini diulangi biar nanti Dika kan bisa tahu. Oh iya, dipotong. bisa. Ini tak dekatkan. Oh iya. Nah, gimana ini? diulangi Ulang. kan terganggu. Oh iya. Nah, mungkin kan Bapak dulu sewaktu menjabat kan pasti mempunyai visi misi. Nah, mungkin apa sih visi misi dari Bapak yang Bapak pegang teguh dalam menjalankan sebagai kepala desa ini? Visi saya yaitu mewujudkan masyarakat Desa Tonoboyo yang tentram, aman, dan tertib. Untuk misi yaitu menjaga masyarakat Desa Tonoboyo yang aman dan rukun dan tertib. Jelas kehidupan kerukunan di masyarakat Desa Tonoboyo kita kedepankan. Dan yang kedua yaitu mengoptimalkan
pelayanan di kantor desa atau yang jelas kita di pemerintah desa selalu transparan, terbuka dengan masyarakat soal pembangunan atau dengan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, misi saya yaitu pembangunan yang merata di seluruh desa Tonoboyo melalui atau yang berkelanjutan pembangunannya melalui musyawarah yang kita pegang. Baik, nah mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya Bapak. Nah mungkin dari sekian banyaknya dusun, ada 8 dusun di desa Tonoboyo ini, ada cara khusus nggak sih Pak untuk menyatukan masyarakat agar tetap kompak dan adil? Apakah ada cara khusus yang Bapak canangkan? Ya. Yang pertama kita adalah pendekatan juga dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti kita menghidupkan kegiatan kegotong royongan yang utama untuk bisa menyatukan masyarakat di Desa Tonoboyo, juga melalui event-event seperti di HUT 17 Agustus seperti Jalan Santai. Nah, itu kita rangkul, kita ajak semua lini dari kalangan muda maupun tua di Desa Tonoboyo, yaitu dengan maksud untuk bisa saling mengenal. Nanti kalau sudah kenal, lah mungkin ada keakraban dan bisa menjadi hubungan yang lebih erat. Itu maksud dari kita dengan masyarakat di Desa Tonoboyo yang 8 dusun untuk mempererat persaudaraan. Nah mungkin dari tadi kegiatan-kegiatan atau cara khusus yang telah Bapak lakukan, apakah Bapak sudah merasa adil menjadi kepala desa di Desa Tonoboyo ini? Kadang-kala kalau masalah untuk adil yaitu mungkin kalau ada masalah di warga, kita memang mengambil sikap dari tengah, tidak membela sikap maupun sipil. Jadi kita mencarikan solusi biar masalah biar selesai. Itu posisi saya di tengah. Jadi untuk masalah adil, nah mungkin kita juga melihat ya untuk berusaha untuk berbuat adil, karena kita juga untuk pembangunan di desa kita juga melihat dari perolehan PBB di tingkat dusun, dan siapa yang mungkin di dusun atau Bapak Kadusnya PBB-nya yang paling bagus, nah maka kita akan memberikan dana mungkin dari dana desa mungkin lebih prioritas, karena juga usaha dari Bapak Kadus itu sendiri untuk melunasi PBB di Desa Tonoboyo atau di dusun tersebut. Baik, mungkin berbicara soal agama ya Pak. Kita tahu sendiri bahwa agama di Desa Tonoboyo ini mayoritas kan beragama Islam. Nah, mungkin apakah ada permasalahan seperti masalah toleransi dan lain-lain di Desa Tonoboyo ini? Ya, memang di Desa Tonoboyo yaitu memang mayoritas beragama Islam, dan kita memang sudah mengedepankan untuk toleransi dengan agama yang lain. Memang masyarakat di Desa Tonoboyo sangat menjunjung tinggi adanya toleransi beragama dengan agama yang selain Islam atau selain Muslim. Nah, mungkin tidak hanya soal toleransi, apakah ada masalah terkait tentang keadilan yang Bapak alami selama menjabat? Masalah keadilan, yaitu kita sudah berusaha tadi yang saya sampaikan, mungkin masalah di warga, walaupun itu tetangga saya sendiri bermasalah dengan dusun, kita tetap di posisi di tengah, walaupun kadang-kala kita itu dikumplin. Wah, Pak Lurah kok tidak membela tetangganya? Kita bukan tidak membela, kita menganggap bahwa itu warga kita semua. Kita untuk mencari solusi yang terbaik, itu apabila ada masalah, biar terselesaikan. Jadi untuk masalah. Nah, mungkin kan Bapak dulu sewaktu menjabat kan pasti mempunyai visi misi. Nah, mungkin apa sih visi misi dari Bapak yang Bapak pegang teguh dalam menjalankan sebagai kepala desa ini? Visi saya yaitu mewujudkan masyarakat
Desa Tonoboyo yang tentram, aman, dan tertib. Untuk misi yaitu menjaga masyarakat Desa Tonoboyo yang aman dan rukun dan tertib. Jelas kehidupan kerukunan di masyarakat Desa Tonoboyo kita kedepankan. Dan yang kedua yaitu mengoptimalkan pelayanan di kantor desa, atau yang jelas kita di pemerintah desa selalu transparan, terbuka dengan masyarakat soal pembangunan atau dengan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, misi saya yaitu pembangunan yang merata di seluruh desa Tonoboyo melalui atau yang berkelanjutan pembangunannya melalui musyawarah yang kita pegang. Baik, nah mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bapak. Nah mungkin dari sekian banyaknya dusun, ada 8 dusun di Desa Tonoboyo ini, ada cara khusus nggak sih Pak untuk menyatukan masyarakat agar tetap kompak dan adil? Apakah ada cara khusus yang Bapak canangkan? Yang pertama kita adalah pendekatan juga dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti kita menghidupkan kegiatan kegotong royongan yang utama untuk bisa menyatukan masyarakat di Desa Tonoboyo, juga melalui event-event seperti di HUT 17 Agustus seperti Jalan Santai. Nah, itu kita rangkul, kita ajak semua lini dari kalangan muda maupun tua di Desa Tonoboyo, yaitu dengan maksud untuk bisa saling mengenal. Nanti kalau sudah kenal, nah mungkin ada keakraban dan bisa menjadi hubungan yang lebih erat. Itu maksud dari kita dengan masyarakat di Desa Tonoboyo yang 8 dusun untuk mempererat persaudaraan. Nah mungkin dari tadi kegiatan-kegiatan atau cara khusus yang telah Bapak lakukan, apakah Bapak sudah merasa adil menjadi kepala desa di Desa Tonoboyo ini? Kadang-kala kalau masalah untuk adil yaitu mungkin kalau ada masalah di warga, kita memang mengambil sikap dari tengah, tidak membela sikap maupun sisi. Jadi kita mencarikan solusi biar masalah yang selesai. Itu posisi saya di tengah. Jadi untuk masalah adil, nah mungkin kita juga melihat ya untuk berusaha untuk berbuat adil, karena kita juga untuk pembangunan di desa kita juga melihat dari perolehan PBB di tingkat dusun, dan siapa yang mungkin di dusun atau Bapak Kadusnya PBB-nya yang paling bagus, nah maka kita akan memberikan dana mungkin dari dana desa mungkin lebih prioritas, karena juga usaha dari Bapak Kadus itu sendiri untuk melunasi PBB di Desa Tonoboyo atau di dusun tersebut. Baik, mungkin berbicara soal agama ya Pak. Kita tahu sendiri bahwa agama di Desa Tonoboyo ini mayoritas kan beragama Islam. Nah, mungkin apakah ada permasalahan seperti masalah toleransi dan lain-lain di Desa Tonoboyo ini? Ya, memang di Desa Tonoboyo itu memang mayoritas beragama Islam, dan kita memang sudah mengedepankan untuk toleransi dengan agama yang lain. Memang masyarakat di Desa Tonoboyo sangat menjunjung tinggi adanya toleransi beragama dengan agama yang selain Islam atau selain Muslim. Nah, mungkin tidak hanya soal toleransi, apakah ada masalah terkait tentang keadilan yang Bapak alami selama menjabat? Masalah keadilan, yaitu kita sudah berusaha tadi yang saya sampaikan, mungkin masalah di warga, walaupun itu tetangga saya sendiri bermasalah dengan dusun, kita tetap di posisi di tengah, walaupun kadang-kala kita itu dikomplain
wah Pak Lurah kok tidak membela tetangganya. Kita bukan tidak membela, kita menganggap bahwa itu warga kita semua. Kita untuk mencari solusi yang terbaik, yaitu apabila ada masalah biar terselesaikan. Jadi untuk masalah keadilan kita memang memposisikan sebagai kepala desa, walaupun tetangga, walaupun itu keluarga saya tidak akan membela, tetap akan di pihak di tengah untuk menyelesaikan masalah. Kalaupun ada masalah dengan keluarga saya atau dengan warga, kita tetap kalau diminta warga kita posisi di tengah, tidak akan membela yang A atau maupun B. Nah, saat terjadi permasalahan nih Pak, mungkin di salah satu dusun, bagaimana cara Bapak untuk meminimalisir terjadinya konflik tersebut di sebuah dusun itu? Memang di Desa Tonoboyo dulu memang ada seperti konflik itu mungkin karena juga dari minuman keras kita membuat istilahnya untuk bisa saling mengenal, yaitu dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti pengajian, selapanan, atau mungkin dengan yang tadi saya sampaikan seperti jalan santai untuk saling mengenal. Juga dengan adanya kegotong royongan itu bisa mengurangi resiko bermasalah antar dusun. Memang pernah di Desa Tonoboyo, yaitu pernah bentrokan antara dusun, alhamdulillah bisa selesai dengan pendekatan, dengan pemberitahuan atau istilah memberikan masukan-masukan, alhamdulillah bisa diterima. Sampai sekarang di Desa Tonoboyo diberikan kondusif juga. Kita menerapkan seperti di malam Idul Fitri ya, mungkin itu ada kegiatan seperti arak-arakan, itu juga ada maksudnya juga untuk menyemarakkan atau menghindarkan anak-anak muda itu biar tidak pergi, karena memang kita melihat kalau anak muda yang pergi-pergi di malam-malam seperti itu biasanya pulangnya pada minum-minum. Maka kita berikan kegiatan seperti itu, semoga dengan tujuan biar anak-anak muda terutama, itu biar tidak pergi mungkin di kota atau mungkin di mana tempatnya, biasanya pulangnya yang dulu-dulu pada mabuk. Ini untuk salah satunya itu juga membuat bikin masalah. Nah, itu kan sekarang bisa kita kurangi atau bisa kita hilangkan dengan ajak kegiatan seperti itu adalah satu contohnya. Baik Pak, mungkin selama Bapak menjabat nih, apa sih kesannya dari Bapak atau mungkin keluh kesahnya saat menjadi kepala desa di Desa Tonoboyo ini? Untuk kesan mungkin banyak sekali, terutama untuk kita itu sudah berbuat semaksimal mungkin masih ada yang komplain, terutama untuk bantuan-bantuan, yaitu yang menjadi pengalaman kita, yaitu seperti PKH atau yang lainnya. Bahwa untuk PKH itu juga ada pendampingan. Kadang-kadang masyarakat tidak tahu bahwa untuk bantuan-bantuan PKH atau yang lainnya itu sudah ada pendampingan dari desa. Kadang-kadang desa itu tidak diberitahu, cuma ada data yang turun, nah itu disuruh verifikasi. Apabila kepala desa itu disuruh mendata, pasti ada data semua. Itu karena ada pendampingan, jadi kita harus mengikuti dari pendamping PKH ataupun mungkin dari pendamping yang lainnya. Itu adalah salah satunya. Kadang-kadang kita, masyarakat menganggap kita istilahnya hanya memberikan bantuan kepada saudara atau orang tertentu, kalau kita tidak melakukan itu, karena itu adalah sudah dari pendamping, yaitu siapa yang akan menerima, itu biasa distorkan ke desa, desa hanya disuruh memverifikasi. Juga untuk pesan Desa Tonoboyo, apabila ada masalah warga, apabila tidak sampai ke kepolisian, terus sampai selesai di balai desa. Memang kita untuk menyelesaikan masalah di warga, kita berusaha jangan sampai
ke tingkat polsek ataupun kepolisian. Juga alhamdulillah sekarang dibantu ada Babin Kamtimas, juga ada polisi warga, itu untuk mempermudah apabila ada masalah bisa selesaikan di desa. Baik, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Apa sih yang Bapak ingin sampaikan terhadap masyarakat dan Desa Tonoboyo ini? Yang saya sampaikan untuk masyarakat Desa Tonoboyo, mari kita jaga kegotong royongan, mari kita jaga kedamaian, persaudaraan, jangan sampai terjadi perselisihan di desa kita yang mungkin selama ini sudah kondusif. Jadi saya harapkan untuk bisa berlanjut sampai kedepannya tidak ada masalah. Apabila ada gesekan-gesekan, monggo untuk bisa diselesaikan mungkin lewat adus atau Pak RT, dan juga mungkin kalau memang tidak bisa lewat saya atau kepala desa. Dan juga untuk pesan untuk mas warga Desa Tonoboyo, jelas sekali lagi itu mari kita jaga kerukunan dan persaudaraan dan kekompakan. Baik Bapak, selesai sudah pertanyaan kita pada sore hari ini. Mungkin terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktu dan tempatnya untuk dijadikan sebagai podcast pada hari ini. Saya selaku pembawa acara pada podcast kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.